Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Rasid, jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 08051181823006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data tsunami. Nah, yang pertama itu kita buka data Dembuknya yang sudah di-download. Baik, untuk selanjutnya itu kita buka katalog. Nah, kita menggunakan tools Hillside. Nah, di sini kenapa menggunakan Hillside? Nah, di sini merubah dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Di sini kita masukkan data klip yang tadi. Nah, di sini kita add saja. Nah, kita add saja di sini untuk datanya kita taruh di data tsunami-nya. Kemudian di save dengan name-nya data clip, data clip. Kemudian di save, kemudian di OK. Nah, di sini untuk hillside-nya sudah terlihat dari gambar 2 dimensi tadi menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk 2 dimensinya seperti ini, dan untuk 3 dimensinya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita mencari di toolbox-nya ini kan tadi memakai hillside. Nah, itu untuk merubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, sekarang kita mencari data kemiringannya atau slope. Nah, untuk slope ini kita menggunakan slope yang 3D analysis. Kenapa menggunakan slope? Kita agar untuk mengetahui data kemiringan pada data awal yang telah di-download. Kita menggunakan data ini. Selanjutnya kita oke saja. Nah, ini merupakan data slope atau data kemiringan. Untuk langkah selanjutnya itu kita menggunakan menggunakan tools di Baik, setelah melakukan data slope tadi, kita menggunakan tools Reclassify 3D Analysis. Langkah selanjutnya itu kita membuka tools Reclassify. Nah, kemudian di sini kita masukkan data fill ini kemiringan, kemudian kita oke saja atau kita klik classify. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk data ini kita harus menggunakan data acuan. Nah, data acuannya itu dari data. Nah, untuk data fill tadi kita menggunakan data acuan dari LIDA 1963. Di mana di sini kita lihat di sini memakai 5, 10, 15, 20 dan lebih dari 20. Kemudian kita buka hard disk-nya kembali. Kita masukkan di sini klasifikasinya, masukkan 5. Dan di sini berubah jadi 5. Di sini 10. Sini 15. Sini 20. Dan untuk yang data terakhir ini kita menggunakan 100.000 saja. Nah, terus kita tinggal oke saja. Kemudian ini tinggal di oke. Kita tunggu untuk reclassify-nya.
di sini terlihat jelas perubahannya. Ini untuk reclass-nya hill 1. Selanjutnya kita menggunakan data slope. Untuk data slope ini sama, menggunakan data reclass CV-nya. Salah pencet. Nah, sini kita klik Windows, kita klik search. Nah, reclass CV-nya menggunakan yang 3D, kita masukkan data slope. Nah, sini data slope kita klasifikasi. Nah, untuk klasisnya kita memakai 5 kembali, dan ini kita harus mengikuti acuan. Nah, di sini saya menggunakan acuan Van Zuidam 1983, yang dimana di sini menggunakan 2, 6, 13, 20, 55 dan lebih dari 55. Kita masukkan saja datanya. Di sini kita klik 2, kemudian 6, 13, sini 6, 13, 20, 55. Sorry, salah input. Berarti di sini menggunakan 6 klasifikasi. 2, 6, 2, 6, 13, 2, 6, 13, 20, 55. Dan sini menggunakan serat string kembali. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian kita klik OK. Oke, ini untuk slope atau kemiringan, dapat kita lihat perbedaannya. Langkah selanjutnya itu kita menggunakan raster to polygon. Untuk data garis pantai itu sudah dikonvert dari raster to polygon. Nah, sekarang kita menggunakan data yang kedua, ini reclass yang hill. Nah, kemudian kita OK saja. Nah, di sini untuk data raster to polygonnya. Untuk data selanjutnya itu kita menggunakan sama untuk raster to polygon. Nah, di sini kita menggunakan data slope-nya. Reclass slope. Kemudian kita klik OK. Nah, baik, di sini sudah terlihat kan untuk data reclass yang tadi slope atau kemiringan.
Nah, di sini untuk hasilnya, untuk data raster to polygon. Untuk langkah selanjutnya itu kita menggunakan data garis pantai. Kita add, kemudian kita cari di data tsunami. Nah, di sini ada data garis pantai, terus kita masukkan saja. Nah, untuk cara melihatnya, kita cabut data sebelumnya. Nah, ini untuk merupakan data garis pantai. Untuk selanjutnya itu kita masukkan Windows, kemudian kita search. Nah, kita search multiple ring buffer. Nah, kita klik saja di sini. Di sini kita menggunakan data garis pantai. Nah, untuk distance-nya kita menggunakan acuan. Kita lihat acuannya. Di sini kita menggunakan, di sini satuannya itu meter. Nah, di sini menggunakan kurang dari 556, 1400, 2440, 2404 dan 3528. Dan di sini ini lebih dari 3528. Sumbernya itu dari ini Schneider dan Biobro 1976. Oke, kita masukkan aja data yang di sini. Yang pertama itu 556. Di sini masukkan data 556. Kemudian di add. Untuk selanjutnya itu 1400. 1400 kita add kembali. Selanjutnya 2404, 404 klik. Selanjutnya itu ada 3528, 3528. Nah, untuk yang terakhir itu kan lebih dari 3528. Nah, kita acuannya itu menggunakan 10.000 saja, seperti yang ada di video. Nah, untuk buffer unitnya kita menggunakan meter. Kenapa menggunakan meter? Karena pada acuannya itu menggunakan satuannya itu menggunakan meter. Nah, kemudian kita klik OK saja. Kita tunggu sebentar untuk multiple ring buffernya. Nah, kita lihat ini adalah garis pantai yang sudah kita olah datanya. Ini adalah garis multiple ring buffernya. Jika kita menggunakan data raster klasifikasi satunya, nah di sini merupakan garis pantai. Untuk langkah selanjutnya itu kita masukkan data SHP Teluk Lada. Kita add saja. Nah, di sini kan dapat cakupannya luas. Nah, di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu, proses ini kita masukkan ke clip. Kita clip, konversi. Kita masukkan garis pantai baru yang multiple. Di sini kita masukkan data SHP Teluk Lada.
kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk data klip. Terlihat. Nah, ini untuk data klip antara garis pantai dan SAP Teluk Lada. Untuk langkah selanjutnya itu kita membuka data tutupan lahan. Di sini kita cari saja di data tsunami dan tutupan lahan. Kita buka. Nah, ini merupakan data tutupan lahan. Data tutupan lahan Teluk Lada. Baik, untuk langkah selanjutnya itu kita itu membuat data sortir. Nah, data sortir itu yang pertama itu kita klik open attribute table. Nah, kebetulan data ini sudah saya sortir. Nah, kita masukkan data skor, bobot, atau bobot dengan cara add field. Nah, kemudian kita tulis di sini skor dan menggunakan float. Nah, kebetulan saya sudah membuat ini. Oke. Untuk langkah selanjutnya itu bagaimana kita cara melihat untuk skor. Nah, skor itu kita lihat di grid code. Nah, kita lihat grid code dan skor itu sama. Dan untuk bobot tersebut kita menggunakan bobot 15. Nah, untuk skor bobot tersebut ini dengan cara kita hitungannya skor dikali bobot dan hasilnya menjadi 30, 45, 60 dan seterusnya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu untuk raster T-request satunya itu kita lihat datanya. Nah, di sini sudah saya sortir. Untuk skor itu kita mengikuti grid code-nya, dan untuk bobotnya itu memakai 15 sesuai ketentuan, dan untuk hasilnya skor dikali bobot kita dapat lihat inilah hasilnya. Nah, untuk raster T-class 2 nya sama saja seperti raster T-class yang pertama. Nah, kita dapat lihat untuk raster T-class yang pertama sama saja, kita menggunakan seperti yang sebelumnya. Nah, ini dapat dilihat untuk grid code-nya. Sini skornya 10, terus grid code 1, skornya 1 dan bobotnya 10. Baik, untuk selanjutnya ini kita hitung garis pantai. Nah, garis pantai ini kita tambahkan sama seperti sebelumnya, kita masukkan skor, bobot, dan hasil dari skor dikali bobot. Nah, yang pertama ini kita kan di sini tidak ada grid code untuk mengatur skornya. Oleh karena itu kita menggunakan objektif saja, dan untuk bobot itu menggunakan acuan yang sudah ada. Selanjutnya itu untuk skor dikali bobot, ya, inilah hasilnya. Selanjutnya untuk data tutupan lahan Pandeglang, kita dapat lihat untuk datanya. Nah, ini sama saja kita seperti yang sebelumnya. Untuk skor itu kita lihat di grid kodenya,
Untuk bobotnya itu yang sesuai acuan. Nah, di sini kita lihat. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah untuk langkah berikutnya itu kita membuat intercept. Nah, cari di sini intercept. Nah, di sini kita menggunakan semua parameter yang ada. Itu lahan, terus garis pantai, garis pantai lagi, ini hillside dan slope. Kemudian kita klik OK saja. Sabar, lagi merespon. Oke, kita coba sekali lagi. Tadi tidak bisa. Intersect. Oke. Oke, langkah selanjutnya itu kita membuat total. Hal ini sama menggunakan default. Kita klik OK. Nah, untuk di sini kita klik kanan, kita klik fill. Nah, kan tadi ada 4 objek ya. Nah, di sini kita menggunakan skor kali bobotnya. Maaf. Di sini kita dapat lihat data dari ini dapat dilihat totalnya. Nah, masing-masing totalnya sudah ada. Oke, baik. Langkah selanjutnya itu adalah mungkin itu saja langkah-langkah dari saya mengenai data tsunami ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.